Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengarkan. Haleluya. Berjumpa lagi dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Mengawali saat teduh kita pada hari ini, mari sejenak kita tundukkan kepala, kita menghampiri Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami boleh menghampiri Engkau dalam keteduhan hati kami. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu melihat kuasa-Mu, kami rindu kekuatan-Mu dinyatakan atas kami. Mari Tuhan, berbicaralah atas kami melalui perenungan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting dalam kehidupan kita, bahwa inti dari kekristenan kita itu adalah iman. Mengapa? Sebab Alkitab berkata demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi iman itu menjadi dasar seluruh kehidupan kekristenan kita. Dan iman itu dibangun melalui pengenalan yang kita bangun dari hari lepas hari. Mengapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sebab ukuran pengenalan kita kepada Tuhan itu akan menentukan ukuran iman kepadanya. Kualitas pengenalan kita kepada Allah itu akan menentukan kualitas iman kita kepadanya. Seberapa tinggi pengenalan kita, maka setinggi itulah iman kita kepada Tuhan. Seberapa besar pengenalan kita kepada Allah, maka sebesar itulah iman kita kepada Allah. Semakin kita kenal, semakin kita akan mempercayai. Bukankah demikian? Tidak ada di antara kita yang berani menyerahkan kunci rumahnya atau kunci mobil Anda kepada orang yang tidak kenal. Apalagi harta milik kepunyaan Anda pasti hanya menyerahkan kepada orang-orang yang dikenal. Amin. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa iman kita itu dibangun melalui pengenalan kita. Untuk itu saya ingin mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita belajar mengenali Tuhan kita melalui nama-namanya atau gelar-gelar terhadap pribadinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita akan belajar mengenal Allah dari nama-nama Allah yang Dia sandang, dari gelar-gelar Allah yang Dia miliki. Yang pertama-tama kita akan belajar nama Allah yang pertama, yaitu El Elyon, yang artinya Allah Maha Tinggi. Mari kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16, dan kita akan membaca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Jika ada Alkitab di dekat Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka bersama-sama dan kita akan membacanya. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nama Allah yang pertama diperkenalkan oleh Melkisedek, Raja Salem, sebagai El Elyon, yang artinya Allah yang Maha Tinggi. Apakah artinya Allah sebagai Allah yang Maha Tinggi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, El Elyon atau Allah yang Maha Tinggi artinya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mengatasi apapun. Dia Maha Tinggi, Dia lebih tinggi dari apa yang ada dalam dunia ini. Dia mengatasi seluruh alam semesta.
Kekuasaannya lebih tinggi dari apapun. Kuasanya lebih tinggi dari apapun. Kehebatannya lebih tinggi dari apapun. Kedahsyatannya dia lebih tinggi dari apapun. Dia segala-galanya sebab dia adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Haleluya. Hari-hari ini kita semua sedang dilanda rasa takut karena virus corona yang terus menjangkiti manusia. Dari hari ke hari kita selalu mendengar dan melihat berita-berita di media. Jumlah pasien terus bertambah, kematian pun tak dapat dicegah. Selain itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi virus corona ini telah memukul berbagai aspek kehidupan manusia. Sektor keuangan kita terpukul, perdagangan kita hancur, ekonomi kita gugur, para pekerja pun sudah mulai banyak yang menganggur. Di tengah-tengah keadaan yang sukar, ada berita baik yang kita dengar. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha tinggi. Dia El Elyon. Dia mengatasi persoalan yang kita alami. Dia mengatasi semua problem yang sedang terjadi. Dia mengatasi segala sesuatu masalah yang ada dalam dunia ini. Dia mengatasi virus corona. Dia mengatasi segala-galanya. Kuasanya lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang engkau alami, ingatlah bahwa kita punya Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Apakah yang dikerjakan oleh Allah yang maha tinggi di tengah-tengah pandemi, apakah diperbuat oleh Allah yang maha tinggi? Mari perhatikan kembali ayat yang sudah kita baca. Saya bacakan sekali buat saudara sekalian. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, perhatikan. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Yang dikerjakan oleh El Elyon, Allah yang maha tinggi, yang pertama, bahwa Allah yang maha tinggi itu berkuasa untuk memberkati. Sekali lagi, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang sedang terjadi, mari lihatlah bahwa kita punya Allah yang maha tinggi. Dan yang dilakukan oleh Allah yang maha tinggi dari tempatnya yang tinggi, maka dia melepaskan berkatnya bagi anak-anaknya. Dia melepaskan berkatnya bagi saudara dan saya. Dia melepaskan kasihnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah yang maha tinggi itu mencurahkan berkatnya atas setiap anak-anaknya. Sebagaimana dia telah memberkati Abram, maka Allah juga akan memberkati kita. Sebagaimana dia berbelas kasihan kepada Abram, maka Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi, dia juga akan membelas kasihan kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah jika Tuhan telah menaruh berkat kepada kita, maka tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menggagalnya. Jika Tuhan sudah mencurahkan berkatnya kepada kita, maka tidak ada kekuatan dunia ini yang sanggup untuk membatasinya. Daud mengerti betul bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah El Elyon, Allah yang senang memberkati. Itulah sebabnya satu hal yang dia kejar, satu hal yang dia utamakan adalah bagaimana Tuhan memberkati hidupnya. Dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27, dia memberikan kesaksian seperti ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Perhatikan perkataannya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Jika Tuhan memberkati, maka berkat itu akan turun selama-lamanya. Berkat Tuhan tidak bergantung pada situasi. Berkat Tuhan tidak bergantung kepada keadaan. Keadaan bisa berubah, situasi bisa berganti, tapi berkat yang maha tinggi tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu saudaraku, percayalah kepada Tuhan.
El Elyon, Allah yang maha tinggi, Allah yang bersedia untuk memberkati kita. Kesukaran, kesulitan, persoalan, problem yang sedang engkau hadapi, percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk memberkati hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Allah yang maha tinggi itu tidak saja memberkati kita, tetapi yang kedua dalam kitab Yesaya 57 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Perhatikan, aku kata Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Allah yang diam di tempat yang maha tinggi, Allah yang diam di tempat yang tak terhampiri, bukan Allah yang tidak dapat kita dekati, tetapi dia menyatakan isi hatinya bahwa dia ada di tempat yang maha tinggi, tetapi dia juga ada di tengah-tengah bersama-sama orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Ingat perjanjiannya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Saya menyadari bahwa hari-hari ini kita sedang ada dalam kesukaran yang besar karena pandemi yang terus berkelanjutan. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami pada hari-hari ini. Mungkin saudara sedang ada dalam keadaan yang remuk hati karena ekonomi saudara sudah hancur berantakan. Saudara tidak tahu apa yang akan dimakan lagi. Saudara tidak mengerti bagaimana hidup ke depan nanti. Tapi hari ini dengar firman Tuhan. Hari ini lihatlah perjanjiannya bahwa Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi, dia bersemayam di tempat yang tak terhampiri, tetapi dia bersama dengan orang-orang yang remuk hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tidak sendirian, saudara tidak dibiarkan menanggung persoalan sendiri, karena ada Allah yang menemani. Allah yang maha tinggi bersama-sama dengan hidup saudara. Allah yang maha tinggi, dia mengerti apa yang engkau alami. Allah yang maha tinggi, dia ada bersama dengan kita. Percayalah, dia diam di tempat yang maha tinggi, tetapi dia tinggal di hati yang remuk. Kehancuran seperti apa yang sedang saudara alami pada hari-hari ini? Mungkin usahamu sudah tidak jalan lagi. Persoalanmu begitu menumpuk, kebutuhan hidupmu begitu banyak. Engkau gak kuat lagi untuk menjalani hidup ini. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Sebab Allah yang maha tinggi, dia diam di hati-hati yang remuk. Allah yang maha tinggi, dia diam di hati-hati yang hancur. Dalam kehancuran saudara, mungkin orang tidak banyak yang memperhatikan. Sahabat-sahabat mungkin juga meninggalkan. Tetapi lihatlah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan diam bersama saudara. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Allah yang maha tinggi, dia ada menemani saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia dekat dengan kita. Dia ada di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia bersama-sama dengan saudara. Dia mengerti, dia peduli. Apapun yang saudara hadapi pada hari ini, jangan pernah menyerah. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Allah yang maha tinggi, dia tinggal di hati kita. Saya berharap dan berdoa kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam keadaan-keadaan yang sukar, saudara mengalami Tuhan dalam kehancuran hati. Dalam keadaan-keadaan yang sulit, saudara menemukan pribadi Tuhan di hati kita. Dia yang maha tinggi, tapi dia tinggal di hati yang hancur. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang hari-hari ini sudah sedang mengalami kehancuran hati, karena kehidupan ekonomimu hancur, keuanganmu hancur, usahamu hancur, tapi ketahuilah justru di hati-hati yang hancurlah Tuhan bertakhta. Di hati-hati yang remuklah Tuhan itu berhadirat. Dari tempat ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya pemulihan terjadi, pertolongan saudara alami. Mari bersama-sama dengan saya, kita akan akhiri saat teduh kita dengan menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat jiwamu, percayalah Allah yang maha tinggi, diam di hati
yang hancur. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari betapa hancurnya hati kami. Karena keadaan-keadaan buruk yang sedang terjadi. Kami sudah nggak mampu lagi untuk menjalani. Kami nggak kuat lagi untuk melakukan tanpa Engkau. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu. Allah yang maha tinggi, diam di tempat yang tak terhampiri. Tetapi Allah juga diam di hati yang hancur. Bertakhtalah dalam hati kami Tuhan. Bertakhtalah dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu. Mari Tuhan lawat kami, lawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah kehancuran hati yang mereka alami, Tuhan tilik kami, Tuhan lawati kami, Tuhan pulihkan kami. Kami percaya ada berkat yang akan Kau lepaskan buat kami. Ada pertolongan yang akan Kau nyatakan buat kami. Ada kelepasan yang akan Kau nyatakan buat kami. Kuatkan hati umat-Mu, teguhkan iman mereka, supaya mereka terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka tinggal berada, biarlah kasih dan anugerah Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.